terjepit di antara pulau-pulau lain di Indonesia. Terletak Bali, sebuah pulau vulkanik kecil dengan gunung-gunung yang menjulang 10.000 kaki. Di atas permukaan laut, sejuta orang hidup berkerumun. Di pulau kecil ini, kebanyakan dari mereka di desa-desa kecil. Inilah desa Betelo di sini seperti di desa-desa lain di Bali. Kehidupan tidak banyak berubah selama ratusan tahun. Rumah sederhana. Cara hidup hemat. Makanan pokoknya adalah beras. Di sini menjemur di atap adalah beras. Anugerah alam yang paling berharga, bumi yang baik. Memberikannya dengan murah hati kepada masyarakat Bali. Mereka alat kerjanya adalah tongkat panjang yang sederhana untuk mengocok nasi dan memisahkan gabah dari kaldu. Tongkat panjang dari bambu ringan, alatnya sederhana. Tetapi hampir semua orang di pulau ini dapat makan cukup. Pekerja keras adalah masyarakat Benilo. Pekerja keras dan berpegang teguh pada cara lama mereka. Para wanita Betelo mengabadikan kerajinan pemintalan yang sudah lama ada. Dengan menggunakan alat yang sama seperti nenek moyang mereka. Mereka membuat pakaian untuk festival tahun baru yang akan datang. Alat tenun dan roda pemintal mereka dibuat oleh pengrajin desa. Polanya ditenun menjadi selendang dan sarung upacara, serta keterampilan menenun telah diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Dan bersama mereka rahasia membuat pewarna nabati yang kaya warna. Seni mengukir topeng juga dihormati dan dihormati di desa. Topeng upacara yang diukir dari penduduk asli kayu, dicat dengan tepat untuk ritual. Di tempat tidur Betel, orang yang terpenting adalah pendeta desa. Dia mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan hak untuk melakukan upacara keagamaan, menafsirkan makna tanda dan pertanda, dan melakukan pelayanan. Sekarang dia siap untuk melakukan yang penting, upacara peralihan anak laki-laki ini dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Anak laki-laki itu digendong di punggung ayahnya ke kuil desa. Di hadapan keluarga dan tetangganya dia akan menjadi laki-laki. Dengan gerakan simbolis ini pendeta menerima warga negara baru atas nama desa. Sekarang keluar dari kuil. Anak laki-laki itu masih sadar diri dalam peran barunya, tetapi segera dia akan mempelajari tugas laki-laki di desa. Ini adalah pulau yang panas dan lembab. Hujan menyebabkan aliran gunung meluap dengan air yang membuat orang-orang penduduk Bethlehem telah belajar mengendalikan dan mengairi sawah dan terasa sering. Ini adalah musim menanam tunas muda padi. Di sini masyarakat percaya dengan menjalankan adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap proyek dianggap sebagai tanggung jawab bersama seluruh desa meskipun tanahnya dimiliki sendiri-sendiri. Penanaman padi dilakukan oleh seluruh desa di bawah kekuasaan suku Duku. Suku Duku semua bekerja sama, mula-mula di ladang satu orang, kemudian di ladang tetangganya sampai semua penanaman selesai. Bekerja bersama dan menanam dan menuai hasil panen. Bekerja sama dan membangun teras-teras yang akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Menjaga teras-teras tersebut agar tidak rusak karena tekanan cuaca atau air. Tidak pernah berhenti merawat tanah subur yang berharga yang memerlukan perhatian terus-menerus. Agar gulma tropis tidak terjadi. Merayap di lahan yang ditanami kaya akan warna-warna alam di Bali. Banyak bunga asli lainnya yang cemerlang, seperti anggrek ini, atau anggun seperti tanaman air ini yang telah menginspirasi banyak pola pada selendang dan sarung upacara. Bunga juga berperan dalam pakaian wanita. Di sini seorang gadis muda sedang bersiap-siap untuk perjalanan ke kota. Dia membentuk rambutnya sesuai tradisi yang menuntut. Dia menghiasi rambut hitam tebal itu dengan bunga-bunga yang dirangkai dengan cara khusus untuk membuatnya tampak cantik, untuk menunjukkan kedudukannya di desa, dan untuk menyenangkan para dewa-dewa. Dia telah diajarkan untuk tidak pernah lupa. Dia menawarkan mereka rangkaian bunga. Sekarang dia merasa bahwa dia akan dilindungi dari kejahatan dalam perjalanannya. Dalam antrean panjang para wanita berangkat ke pasar di kota terdekat, beban berat menyeimbangkan dengan anggun pada mereka. Memimpin pasar penuh dengan aktivitas. Orang-orang dari banyak desa bertemu di alen-alen pasar. Paprik merah adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk masakan Bali yang
Enak papri merah pedas dan bahkan papri hijau yang lebih pedas. Untuk hidangan nasi Bali. Dan bawang bombay untuk meningkatkan rasa. Jeruk nipis dan juicy bunga akan menjadi salad yang enak. Dibungkus dengan daun pisang, barang dagangan. Diedarkan dari tangan ke tangan. Oleh pedagang wanita yang sabar sementara berbagai jenis buah-buahan dijual dan berita barter dipertukarkan di alen-alen pasar yang sibuk. Di desa dan di jalan. Menuju pasar. Menempatkan simbol-simbol keagamaan untuk mengingatkan mereka akan kehadiran dewa-dewa mereka. Simbol-simbol kecil untuk dewa-dewa lokal. Persembahan bunga dalam jumlah besar untuk para dewa perkasa di pulau itu. Dengan keterampilan tinggi dan kepekaan yang baik terhadap warna, orang Bali menyiapkan persembahan keagamaan. Ritual yang dihormati waktu berlangsung. Legenda lama diceritakan melalui sandiwara. Dalam legenda ini pertarungan antara yang baik dan yang jahat dilakonkan. Penonton semakin bersemangat menonton sandiwara tersebut, meskipun semua orang tahu bagaimana itu akan berakhir. Setahun sekali penduduk desa Betel, bergabunglah dengan tetangga dari jauh dan di dekat seberang pulau. Dalam perjalanan menuju kuil yang menghadap ke laut, sebuah kuil yang dibangun di tebing indah di atas ombak putih. Mereka membawa persembahan makanan yang akan dipersembahkan kepada para dewa dan roh, tetapi kemudian akan dimakan oleh para peziarah sendiri yang berdoa agar mereka lewat melalui gerbang candi yang dibangun dengan gajah tradisional India. Karena sebagian besar agama Bali berasal dari India dan bersamanya legenda besar Ramayana. Di sini tarian yang disebut penari monyet kotak merayakan akhir bahagia dari legenda. Dalam cerita Ratu Sater, istri cantik Raja Suci Rama, ditawan di kastil Iblis Ravana. Monyet membantu Raja Rama mengalahkan Iblis Ravana dan membebaskan ratunya. Musik juga terikat dengan legenda lama. Dan hal yang sama juga terjadi benar dari tarian. Para gadis penari Bali yang dilatih sejak masa kanak-kanak di bagian sulit dari tarian seremonial memerankan legenda lama pulau tersebut. Mereka menari mengikuti nyanyian pendongeng yang menjelaskan tarian mereka untuk penonton. Meskipun dari sekian banyak hari rai dan upacara pekerjaan yang harus dijalani di desa Betala, padi sudah menguning hingga matang dan akan segera siap. Panen harus dilakukan oleh seluruh penduduk desa secara bersama-sama. Tetapi terlebih dahulu kepada Dewi Padi harus disyukuri dengan setumpuk padi yang pertama dan bunga setiap orang di kuilnya. Memberi penghormatan kepada Dewi dengan caranya masing-masing. Mengungkapkan rasa terima kasihnya yang rendah hati dan kemudian memanen. Suku Duku dengan bekerja sama membawa biji-bijian berharga dari ladang ini ke desa. Untuk memilih biji-bijian terbaik untuk bibit baru dengan hati-hati para pekerja menarik stok demi stok. Mereka percaya bahwa hal ini akan menyenangkan Dewi yang rambutnya seharusnya menyimpan beras dengan hati-hati. Mereka mengumpulkan beras sehingga hanya sedikit beras yang hilang. Dan dengan demikian agama dan alasan praktis bergandengan tangan untuk melindungi panen yang kaya. Sebagai hadiah bagi para bulan kerja dan perawatan. Dan sementara ladang ini sedang dipanen, ladang lain sedang menanam tanaman baru. Orang Bali bangga menjadi petani padi yang paling terampil. Allah membantu mereka karena di iklim hangat ini, padi dapat tumbuh di semua musim sepanjang tahun. Harus belajar membangun sawah di sepanjang lereng pegunungan yang curam untuk menyediakan makanan bagi mereka dan anak-anak mereka. Tanah di Bali harus menghasilkan banyak panen untuk memberi makan jutaan orang di pulau kecil yang indah ini yang terletak di antara pulau-pulau besar di Bali. Republik Muda Indonesia.